Halo semua, Patrisius Juwandono di sini. Topik saya kali ini adalah tentang hipotesis dan tingkat signifikansi. Topik ini saya sajikan secara sederhana, bukan untuk mahasiswa di bidang statistik yang mungkin nanti akan lebih rumit daripada penjelasan saya. Saya tunjukkan topik ini untuk mereka yang di bidang humaniora, kebahasaan, mungkin juga sedikit tentang kesusastraan, ya. Maka topik saya ini akan langsung pada intinya, apa itu hipotesis, kemudian apa itu tingkat signifikansi, bagaimana kita merumuskan hipotesis yang namanya hipotesis nol, kemudian bagaimana menentukan apakah hipotesis nol itu diterima atau ditolak dengan mencermati tingkat signifikansi dan p-value-nya. Oke, mari kita saksikan bersama uraian saya di PowerPoint slide saya. Hipotesis didefinisikan sebagai sebuah dugaan atau jawaban sementara sebelum analisis data dilakukan. Ya, jadi umumnya ini dibuat untuk sebuah penelitian yang bersifat menguji sebuah teori atau dinamakan sebagai penelitian konfirmatori. Penelitian konfirmatori adalah penelitian yang tujuannya adalah untuk menguji sebuah teori. Jadi sebelum data analisis dilakukan, itu kita mencantumkan atau mengajukan sebuah hipotesis yang tak lain tak bukan adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah kita tetapkan. Nah, contohnya misalnya ada sebuah studi yang ingin menguji apakah teori pembelajaran berbantuan komputer atau disingkat CALL adalah efektif untuk penguasaan grammar para siswa. Kita ingin menguji apakah teori yang mengatakan bahwa CALL ini efektif untuk penguasaan grammar itu terdukung data atau tidak. Dengan kata lain, apakah teori itu berlaku atau tidak untuk kelompok yang sedang kita amati. Nah, sebelum melakukan data analisis, kita mengajukan hipotesis, yaitu bahwa siswa yang diajar dengan CALL lebih baik skor grammarnya daripada siswa yang tidak diajar dengan CALL. Ini disebut sebagai hipotesis utama dan biasanya disingkat dengan notasi H, kemudian ada angka 1 di sampingnya. Ini adalah hipotesis utama. Ya. Nah, untuk tujuan analisis statistik, maka hipotesis utama ini harus diubah menjadi hipotesis nol atau null hypothesis dalam bahasa Inggrisnya. Hipotesis nol mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara skor grammar siswa yang diajar dengan CALL dan skor siswa yang tidak diajar dengan CALL. Ya, jadi perhatikan bahwa hipotesis nol itu senantiasa mengatakan tidak ada perbedaan. Atau kalau itu studi korelasi, ya tidak ada korelasi. Ya, selalu tidak ada perbedaan. Itu inti dari hipotesis nol. Ya, jadi di sini tidak ada perbedaan antara skor grammar siswa yang diajar dengan CALL, ya dengan berbantuan komputer tadi, dan skor siswa yang tidak diajar dengan CALL. Nah, ini disebut sebagai hipotesis nol dan umumnya disingkat dengan H kemudian 0 di sebelah. Nah, kita melakukan analisis data tujuannya untuk menolak hipotesis nol ini. Maka kita akan melakukan upaya supaya kita bisa menolak hipotesis nol ini. Dengan kata lain, kalau hipotesis nol ini bisa kita tolak, maka itu kita akan senang. Kita akan merasa bahwa eksperimen kita berhasil. Ya. Jadi ingat, hipotesis nol itu senantiasa mengatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan kalau itu studi korelasi. Nah, kemudian tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi ini biasanya disebut sebagai alfa, disingkat sebagai ini, alfa. Ya. Didefinisikan sebagai tingkat probabilitas atau kemungkinan menolak sebuah hipotesis nol, padahal ternyata hipotesis nol itu benar. Ya, jadi perhatikan definisinya secara cermat. Tingkat kemungkinan kita menolak sebuah hipotesis nol
Padahal ternyata hipotesis tersebut benar. Ya. Mungkin bisa disamakan dengan tingkat kemungkinan kesalahan. Ya, tingkat kemungkinan kesalahan. Seharusnya kita menerima hipotesis itu, tapi kita menyatakan menolaknya. Nah, itu ternyata sesuatu yang salah, bukan? Ya. Dan tingkat kesalahan itu, tingkat kemungkinan terjadi kesalahan itu disebut sebagai alfa. Dalam ilmu humaniora, umumnya alfa adalah 0,05 atau biasa dituliskan sebagai titik 05. Dalam bahasa Inggris 0.05. Itu artinya tingkat alfanya atau tingkat signifikansinya adalah 5/100. Ya, 0,05. Ya, ini di dalam ilmu humaniora. Kalau dalam ilmu kedokteran atau sains dan teknologi biasanya 0,01, lebih ketat lagi. Ya. Tapi untuk ilmu humaniora, pendidikan bahasa, ilmu sosial itu umumnya alfanya adalah 0,05 atau 0.05. Ya. Alfa sebesar 0.05 atau titik 05 artinya kemungkinan hipotesis 0 ditolak padahal dia ternyata benar adalah 5/100. Yaitu kalau kita bahasakan dengan kalimat kurang lebih seperti itu. Kemungkinan hipotesis 0 ditolak padahal ternyata benar adalah hanya 5/100. Ya. Nah, kemudian tingkat signifikansi ini akan dibandingkan dengan yang namanya p-value, nilai p, ya, p-value. Pada hasil perhitungan statistik, lihatlah pada p-value-nya. Ya, jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, ya, perhatikan lebih kecil daripada 0,05, maka hasilnya adalah signifikan dan hipotesis 0 tadi bisa ditolak. Ya, bisa ditolak. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka kita bisa dengan sukses menolak hipotesis 0. Ya, dengan kata lain, kalau kita kembali pada contoh kita tadi, berarti ada perbedaan antara siswa yang diajar dengan call dengan siswa yang tidak diajar dengan call, ya kan? Karena kita sudah menolak hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya akan mengatakan tidak ada beda. Nah, ternyata p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nolnya tadi bisa ditolak. Ternyata ada perbedaan antara mereka yang diajar dengan call dengan mereka yang diajar tanpa call. Ya. Oke. Nah, kalau p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, ya, lebih besar ya, maka hasilnya tidak signifikan. Dan hipotesis 0 tadi terpaksa harus diterima. Ingat ya bahwa kita tadi melakukan analisis setengahnya berharap supaya kita bisa menolak hipotesis 0. Tapi kalau p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka kita harus menerima hipotesis 0 tadi. Jadi kita harus mengatakan bahwa oh iya ternyata memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor grammar siswa yang diajar dengan call dan skor grammar mereka yang tidak diajar dengan call. Artinya sama saja. Mahasiswa atau siswa yang diajar dengan call itu skor grammarnya ternyata ya sama saja dengan mereka yang tidak diajar menggunakan call. Oke, itu terjadi kalau p-value-nya kita temukan ternyata lebih besar daripada 0,05. Ya. Di mana kita melihat p-value-nya itu hasil analisis. Jadi setelah kita memasukkan angka-angka ke dalam analisis statistik, keluar hasilnya, kemudian umumnya ada ungkapan atau pernyataan seperti ini. Misalnya ini adalah uji beda itu hasilnya dinamakan t-value, adalah sebesar ini, kemudian p-value-nya adalah kurang dari 0,00001, ya kecil sekali. Jadi karena ini adalah kurang daripada 0,05, ya kan? Angka ini kan kurang daripada 0,05, maka kita bisa menolak
hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya ditolak. Ya. Jadi kita dengan kata lain kita bisa mengatakan ada perbedaan yang signifikan antara skor grammar siswa yang diajar dengan call dengan skor grammar siswa yang tidak diajar dengan call. Ada perbedaan yang signifikan. Ya. Kemungkinan yang diajar dengan call tadi nilai rata-ratanya lebih tinggi daripada siswa yang tidak diajar dengan call. Ya. Maka hipotesis utama tadi diterima. Ya, jadi kalau hipotesis nolnya ditolak, tentunya hipotesis utamanya menjadi diterima, yaitu skor grammar siswa yang diajar dengan call memang berbeda atau lebih tinggi daripada yang tidak diajar dengan call. Ya, oke, itu kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 seperti ini. Ya, maka hipotesis nol ditolak, hipotesis utama diterima. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau p-value-nya 0,320268? Ternyata p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05. Ya, p-value-nya lebih besar, ya kan? 0,3 kan lebih besar daripada 0,05, ya kan? Jelas lebih besar ini. Jadi terpaksa hipotesis nol tadi diterima. Ya. Karena diterima, kita harus mengatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor grammar siswa yang diajar dengan call dengan skor grammar siswa yang tidak diajar dengan call. Jadi sama saja, mau diajar dengan call atau enggak, ternyata skor grammarnya sama saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Atau dengan kata lain, hipotesis nol kita tadi diterima. Kenapa? Karena p-value-nya dikatakan 0,3. 0,3 itu jauh lebih besar daripada 0,05. Ya, begitu.